Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak cukup baik? Ngaca, tapi yang kamu lihat justru semua kekurangan. Melihat orang lain, rasanya mereka selalu lebih keren, lebih sukses, lebih menarik. Terus kamu mulai ngerasa minder deh. Kenapa aku nggak bisa kayak mereka ya? Di sisi lain, semua orang bilang kita harus self-love. Harus menerima diri sendiri. Harus percaya diri. Tapi kenapa rasanya susah banget ya? Kenapa lebih gampang buat merasa insecure dibanding mencintai diri sendiri? Kalau kamu pernah ngerasain ini, jangan khawatir, kamu nggak sendiri. Hari ini kita bakal bahas kenapa kita sering merasa insecure, kenapa self-love itu sulit, dan gimana caranya biar kita bisa lebih percaya diri. Nah, pertama, coba kita ketahui kenapa kita sering merasa insecure. Rasa insecure itu datang dari banyak hal, tapi sebagian besar muncul dari cara kita melihat diri sendiri dan membandingkan dengan orang lain. Beberapa alasan utama kenapa kita sering insecure. Yang pertama, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita hidup di era media sosial, di mana setiap hari kita lihat kehidupan sempurna orang lain. Ada yang cantik, ada yang tampan banget, ada yang kaya, ada yang sukses di usia muda. Padahal kita cuma lihat versi terbaik dari hidup mereka. Kita nggak lihat perjuangan kegagalan atau kesulitan yang mereka alami. Yang kedua, standar kecantikan dan kesuksesan yang gak realistis. Dari kecil kita sering dicekokin kalau cantik itu harus putih, tinggi, kurus. Kalau cowok keren harus six pack, sukses, dan kaya. Padahal definisi kecantikan dan kesuksesan itu nggak cuma satu. Yang ketiga, kritik dari orang lain yang bikin trauma. Pernah nggak sih dikatain waktu kecil, kamu gendut, kamu hitam, kamu jelek, kamu nggak pinter? Kadang kata-kata kayak gitu nempel di otak kita sampai gede. Kita mulai percaya kalau kita memang nggak cukup baik. Yang keempat, takut gagal dan nggak cukup percaya diri. Kita sering mikir, kalau aku coba dan gagal gimana? Orang lain pasti bakal ngejek. Jadi, kita lebih memilih untuk nggak mencoba sama sekali. Dan ini semua bikin kita susah buat percaya diri. Kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri sampai lupa kalau kita juga punya banyak kelebihan. Nah, yang berikutnya, mungkin kita juga harus tahu apa itu self-love. Kenapa itu penting? Self-love bukan berarti kita narsis atau egois. Self-love itu tentang menerima diri sendiri apa adanya, sambil tetap berkembang jadi lebih baik. Banyak orang salah paham. Mereka pikir self-love itu cuma tentang merasa cantik atau tampan. Padahal lebih dari itu. Self-love juga berarti memaafkan diri sendiri ketika gagal. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, menghargai usaha dan perjuangan diri sendiri, dan berani mengambil keputusan tanpa takut pendapat orang lain. Kenapa self-love itu penting? Karena kalau kita nggak mencintai diri sendiri, kita bakal terus bergantung pada validasi orang lain. Kita bakal terus mencari pengakuan, dan kalau nggak dapat, kita bakal merasa nggak berharga. Self-love bikin kita lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih bahagia. Tapi, kenapa sulit banget buat mencintai diri sendiri ya? Nah, untuk itu, kita harus mengerti mengapa self-love itu susah. Alasan utama kenapa self-love itu sulit adalah karena kita udah terbiasa mengkritik diri sendiri. Sejak kecil, kita diajari untuk jadi sempurna. Kalau nilai jelek, kita dimarahin. Kalau gagal, kita dikatain. Lama-lama, kita mulai percaya kalau kita harus selalu berhasil, harus selalu jadi yang terbaik. Kita juga terlalu fokus sama apa yang enggak kita punya. Kita lihat orang lain punya banyak uang, punya badan bagus, punya karir sukses, dan kita merasa kurang. Selain itu, kita sering takut kalau kita mulai self-love, kita bakal jadi terlalu nyaman dan gak berkembang. Padahal, self-love bukan berarti berhenti berusaha. Self-love berarti kita tetap berkembang, tapi dengan cara yang lebih sehat dan gak menyiksa diri sendiri. Nah, kemudian gimana dong cara meningkatkan self-love dan percaya diri itu? Kalau kamu sering merasa insecure dan sulit mencintai diri sendiri, ini beberapa cara yang bisa kamu coba. Yang pertama, sadari kalau semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang yang kamu anggap sempurna juga punya kekurangan dan ketakutan sendiri. Jangan cuma lihat kelebihan orang lain tanpa menyadari kelebihanmu sendiri. Yang kedua, kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Bandingin diri sendiri bukan dengan orang lain, tapi dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu lebih baik dari sebelumnya? Kalau iya, berarti kamu sudah berkembang. Yang ketiga, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan.
Kamu nggak bisa mengubah tinggi badanmu, warna kulitmu, atau masa lalu kamu. Tapi, kamu bisa mengubah cara berpikirmu, cara kamu memperlakukan diri sendiri, dan cara kamu merespon hidup. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu perbaiki. Yang keempat, hentikan self-talk negatif. Berapa kali dalam sehari kamu ngomong ke diri sendiri, aku bodoh, aku jelek, aku nggak bisa apa-apa. Coba ubah jadi sesuatu yang lebih positif. Aku sedang belajar, aku sedang berkembang, atau aku cukup baik. Yang kelima, rawat diri sendiri. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga, dan ambil waktu untuk diri sendiri. Jangan cuma merawat tubuh, tapi juga pikiran dan perasaanmu. Nah, yang keenam, berani keluar dari zona nyaman. Kadang, rasa percaya diri datang dari pengalaman. Coba tantang dirimu untuk melakukan hal baru. Mungkin awalnya takut, tapi lama-lama kamu akan sadar kalau kamu lebih mampu dari yang kamu kira. Nah, yang ketujuh, jangan ragu cari bantuan. Kalau kamu merasa insecure dan self-love merasa mustahil, nggak ada salahnya cerita ke orang terdekat dan bahkan ke psikolog. Kadang, kita butuh perspektif dari orang lain untuk bisa melihat diri sendiri dengan lebih baik. Nah, self-love itu proses ya. Nggak ada yang bisa langsung mencintai diri sendiri dalam semalam. Tapi yang penting, kamu mulai dari hal kecil. Berhenti membandingkan diri, mengapresiasi usaha sendiri, dan lebih banyak ngomong hal positif ke diri sendiri. Ingat, kamu lebih dari cukup. Kamu punya kelebihan, punya potensi, dan punya nilai yang nggak bisa ditentukan oleh pendapat orang lain. Jadi, mulai hari ini, coba tanya ke diri sendiri, apa satu hal baik yang bisa aku apresiasi dari diriku hari ini? Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang butuh ya, dan subscribe buat lebih banyak konten yang bisa bantu kamu lebih percaya diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.